Kalau kalian kira pemimpin negara cuma bisa ditangkap di film-film action, kalian salah. Ini bukan adegan Hollywood, bukan Mission Impossible. Ini dunia nyata. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Bukan pas lagi liburan di AS, tapi di rumah kediamannya sendiri di ibu kota Venezuela, Caracas. Alasannya apa? Karena narkotika, kartel, jaringan gelap, tuduhan kriminal internasional. Tapi cerita nggak berhenti di situ aja. Karena setelah borgol itu terpasang, muncul pernyataan lain yang jauh lebih besar dan jauh lebih mahal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terang-terangan bicara soal minyak Venezuela. Di titik ini, kita mulai bertanya-tanya, ini beneran operasi penegakan hukum atau adegan pembuka dari perebutan cadangan minyak terbesar di dunia ya? Oke, kita mulai dari pernyataan Trump setelah Maduro ditangkap. Dia bilang bakal ngelibatin perusahaan-perusahaan minyak Amerika buat investasi miliaran dolar AS, guna memulihkan industri energi Venezuela. Dari pernyataan ini, kita udah bisa menakar. Sebenarnya yang jadi target utama AS bukan soal Maduro atau narkotika, tapi soal sumber daya alam Venezuela, yaitu minyak. Pernyataan ini juga sama persis dengan pendapat Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Nah, kalau kita bicara soal minyak, Venezuela emang bukan negara kaleng-kaleng. Data OPEC nunjukin kalau cadangan minyak Venezuela itu tembus 300 miliar barel. Jumlah itu menjadikan Venezuela jadi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Yep, bukan Arab Saudi, bukan Iran, bukan Rusia. Kalau kita bandingin sama AS, jumlah cadangan minyak Venezuela bahkan capai 6 kali lipat cadangan minyak AS. Kebayang nggak tuh melimpahnya minyak di negara Amerika Latin ini? Kalau kita nengok sejarah, dulu Venezuela juga nggak tertutup banget sama Barat. Sejak awal abad ke-20, perusahaan minyak AS kayak Chevron, Exxon, dan ConocoPhillips udah masuk ke Venezuela dan hasil minyaknya ngalir ke kilang AS. Nah, buat Amerika, cadangan yang besar dan jaraknya relatif dekat ini jadi kombinasi ideal buat bisnis minyak. Dari sini jelas AS untung. Venezuela dapat pemasukan negara dari sektor minyak. Dan semua itu tenang sampai tahun 1999, Hugo Chavez naik jadi presiden Venezuela. Ceritanya berubah. Industri minyak dinasionalisasi, kontrak dirombak, keuntungan negara dibesarin, dan ini bikin Amerika ketar-ketir. Sejak saat itu, hubungan Venezuela dan AS memanas. Tekanan AS ke Venezuela makin keras saat masuk ke era Nicolas Maduro pada 2013. Amerika mulai pakai senjata baru, bukan bom atau roket, tapi sanksi ekonomi. Akses ke dolar ditutup, ekspor minyak dibatasi. Imbasnya apa? Produksi minyaknya anjlok, inflasi meledak, kemiskinan melonjak, sampai ekonominya jatuh. Di mata AS, ini tekanan politik. Di mata Venezuela, ini perang ekonomi. Tapi menariknya, di tengah ketegangan itu, Amerika masih butuh minyak Venezuela. Catat ya, AS butuh banget minyak Venezuela. Nah, ini bagian yang jarang dibahas. Kalau kita ngomongin minyak, jangan keburu mikir semua minyak itu sama. Minyak itu bukan cuma hitam dan mahal, ada level-levelnya. Dan minyak Venezuela itu beda kelas. Kalau minyak Amerika itu ibarat bensin, encer, ringan, dan gampang diolah, istilahnya light crude lah, atau minyak ringan. Nah, kalau minyak Venezuela malah lebih mirip molase, kental, berat, lengket, ribet, tapi melimpah. Terutama dari Orinoco Belt, jenisnya extra heavy crude yang kental banget, tinggi sulfur, dan perlu pengolahan khusus. Misal upgrading,
blending dengan minyak ringan atau fasilitas refinery kompleks untuk menghasilkan produk seperti diesel, asfalt, bahan bakar berat, serta bensin setelah proses intensif. Beda sama minyak dari negara lain seperti Arab Saudi atau Brent yang lebih ringan, rendah sulfur, mudah diekstrak dan diolah jadi bensin, serta produk ringan dengan biaya yang lebih rendah dan yield lebih tinggi. Pertanyaannya, kenapa AS ngebet banget ya sama minyak Venezuela yang susah diolah dan biayanya mahal? Jawabannya, karena kilang-kilang minyak di Amerika Serikat, khususnya Texas dan Gulf Coast, kadung dibangun khusus buat ngolah minyak berat. Investasinya nggak murah, nilainya lebih dari 100 miliar dolar. Dan selama puluhan tahun, minyak Venezuela jadi pasangan yang ideal. Kilang minyak itu nggak semua sama. Kilang sederhana cuma bisa ngolah minyak ringan, dipisah, dibersihkan, selesai. Tapi kilang kompleks beda kelas, dilengkapi dengan coker, hydrocracker, dan hydrotreater besar yang unit ini mampu ngolah minyak paling berat, paling kotor, dipecah, disusun ulang, dibersihin, jadi bensin, solar, dan bahan bakar jet standar modern. Emang mahal bangunnya, tapi sekali modal masuk, keuntungannya gede banget. Karena kilang ini bisa beli minyak berat yang murah, ngolah dengan teknologi canggih, lalu dijual dengan harga yang sama seperti hasil minyak ringan. Intinya sederhana, untungnya ada di selisih. Beli yang sulit dan murah, jual yang udah bersih dan mahal. Makanya, pas suplai minyak dari Venezuela ke AS makin kecil, dari 500 sampai 800 ribu barel per hari sebelum 2019, turun menjadi hampir 0 barel. Kilang Gulf Coast makin tertekan. Dan tentu aja Amerika nggak mau rugi besar. Yang bikin lebih panas Amerika, Venezuela justru jual minyaknya ke Cina yang notabene saingan utama AS di ekonomi. Jadi, secara teknis, Amerika butuh minyak Venezuela. Makanya, Venezuela itu bukan sekedar produsen, tapi kunci teknis buat industri energi Amerika. Buat Amerika, ini bukan sekedar bisnis, tapi soal keamanan nasional. Menurut dokumen resmi US Department of Energy, pasokan energi stabil adalah bagian dari keamanan negara. Makanya, meskipun politik memanas, minyak Venezuela selalu dicari jalan tengahnya. Bisa ditekan, tapi nggak bisa ditutup total. Karena kilang Amerika udah terlanjur dibangun untuk minyak jenis itu. Makanya, menurut Francisco Monaut dari Baker Institute, pemulihan minyak Venezuela pasca intervensi AS punya potensi yang besar. Bisa naik dari 1 juta barel per hari jadi 4-5 juta barel dalam jangka waktu yang panjang. Tapi sangat mahal dan rumit. Infrastruktur rusak parah gara-gara korupsi dan sanksi. Butuh investasi 100 miliar dolar selama minimal 1 dekade. Plus stabilitas politik dan masuknya Chevron Exxon. Kalau kita tarik ke belakang, sebelum penangkapan Maduro, ekonomi Venezuela sebenarnya sudah ambruk duluan. PDB Venezuela tahun 2025 cuma 82 miliar dolar AS, padahal pernah tembus 400 miliar dolar AS di 2013. Inflasi masih 269%, pengangguran 35%, cadangan devisa tinggal 3,8 miliar dolar AS. Utang pemerintah tembus 164% dari PDB. Ini negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi produksinya jatuh dari 3,5 juta barel per hari jadi cuma 1,1 juta barel per harinya. Artinya apa? Kaya sumber daya tapi miskin pengelolaan. Sanksi ekonomi Amerika sejak 2014 memang memperparah. Akses ke teknologi tertutup, investasi kabur, industri minyak kehabisan suku cadang. Tapi jangan lupa, pemerintah Maduro juga dinilai menutup demokrasi. Human Rights Watch dalam laporannya menyebutkan, Maduro memenjarakan lawan politiknya.
Bahkan, Direktur Wilayah Amerika Human Rights Watch, Juanita Gobertus, menilai pemerintah Maduro telah melakukan represi terang-terangan untuk membungkam perbedaan pendapat dan mempertahankan kekuasaan. Karena kondisi ekonomi dan sosial politik itulah, sebagian masyarakat Venezuela justru merayakan penangkapan Maduro oleh AS, yang dianggap sebagai kebebasan dari kediktatoran. Nah, apa ya dampaknya ke Indonesia? Menurut Joshua Pardede, Chief Economist Permata Bank, dampak konflik Amerika Serikat dan Venezuela ke Indonesia dalam jangka pendek lebih ke shock pasar keuangan. Harga minyak dunia dalam waktu dekat belum terlalu tertekan. Pasokan global masih ditutup oleh OPEC dan surplus minyak dunia masih cukup besar. Kemungkinan akan ada short term shocks ya di dalam pasar keuangan domestik kita. Ya, karena tadi akan ada kecenderungan bahwa global investor akan mencari aset-aset yang cenderung lebih aman, safe haven asset, dan mungkin akan mengurangi beberapa aset-aset berisiko, terutama di pasar negara berkembang, dan tentunya ini akan cukup mempengaruhi juga pasar mata uang Asia dan juga negara berkembang pada hari ini. Tapi dalam jangka menengah dan panjang, semuanya bakal bergantung pada arah politik dan stabilitas Venezuela itu sendiri. Dampak paling cepat justru terasa di pasar keuangan Indonesia. Investor global cenderung menahan diri, mencari safe haven, dan mengurangi aset beresiko di negara berkembang. Resiko geopolitik di Amerika Latin ini jadi ujian awal tahun, dan itulah kenapa pemerintah perlu menyiapkan bantalan fiskal, menjaga stabilitas rupiah, dan memperkuat ketahanan energi. Tapi pelajaran besarnya ada 3. Pertama, sumber daya alam bukan jaminan sejahtera. Kalau tata kelola buruk, korup dan tertutup, kekayaan bisa jadi kutukan. Kedua, kedaulatan politik harus diimbangi legitimasi hukum dan demokrasi. Kalau pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat dan dunia, intervensi selalu punya alasan. Ketiga, posisi Indonesia harus tetap bebas aktif. Dorong deklarasi penyelesaian konflik, jaga stabilitas, dan amankan kepentingan nasional. Karena di dunia nyata, yang diperebutkan bukan ideologi, tapi energi, uang, dan kekuasaan. Dan kalau kita tidak siap, kita bisa jadi penonton atau korban berikutnya. Jadi, kalau kita tarik napas sejenak dan melihat kasus Venezuela dengan jarak, pertanyaannya bukan lagi soal siapa benar atau salah. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa di dunia global, sumber daya alam selalu terkait dengan politik, ekonomi, dan keamanan. Bagi Indonesia, pelajarannya bukan untuk takut, tapi untuk waspada dan siap. Menjaga tata kelola sumber daya, memperkuat institusi, dan menjaga kepercayaan publik. Karena di era ketidakpastian ini, stabilitas dari dalam, legitimasi demokratis, dan kebijakan yang konsisten adalah benteng paling efektif. Bukan hanya untuk melindungi kekayaan alam, tapi untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap dikendalikan oleh kita sendiri. Gimana menurut kalian? Coba tulis komentar di bawah ya.